Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamkodrat Alam Pahari, NPM 1704041140218, ingin menjelaskan tentang struktur bagian tumbuhan. Struktur bagian tumbuhan. Struktur bagian tumbuhan terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, dan yang kelima buah. Akar, pengertian akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang penting. Selain itu, akar juga berada di dalam tanah. Warna pada akar tidak hijau, tetapi keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu rambut akar atau bulu akar, yang berguna untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, tudung akar, yang berguna untuk melindungi akar pada waktu menembus tanah. Selanjutnya, struktur akar. Struktur akar terdiri dari inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Inti akar terdiri atas pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu berfungsi sebagai pengangkut air dari akar ke daun, sedangkan pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Rambut akar. Rambut akar atau bulu-bulu akar berbentuk serabut halus yang memiliki fungsi untuk mencari jalan di antara butiran tanah dan menyerap air dari dalam tanah. Yang ketiga, tudung akar. Tudung akar terletak di ujung akar yang memiliki fungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah. Jenis akar. Jenis akar ada dua. Yang pertama ada akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil, misalnya kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil mencangkok. Dan yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar lainnya merupakan cabang dari akar utama. Perbedaan antara utama dan akar cabang sangat nyata. Jenis akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil, misalnya kedelai, mangga, jeruk, dan melinjo. Fungsi akar. Fungsi akar ada 4. Yang pertama menyerap air dan zat hara atau mineral. Yang kedua menunjang berdirinya tumbuhan. Yang ketiga sebagai alat pernafasan. Dan yang keempat sebagai penyimpan cadangan makanan. Pada tumbuhan tertentu seperti ubi dan bengkoang, akar digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Manfaat akar bagi manusia. Yang pertama sebagai sumber makanan, contoh ubi kayu, ubi jalar, dan wortel. Yang kedua sebagai bahan obat-obatan, contohnya ada jahe, kunyit, dan akar pepaya. Dan masih banyak lagi. Ada akar khusus. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki akar khusus. Akar itu mempunyai sifat kegunaan khusus. Beberapa akar khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, akar gantung. Akar gantung pada tumbuhan yang berada di atas tanah. Akar itu kemudian menggantung di udara. Contohnya seperti akar yang pada pohon beringin. Selanjutnya ada akar pelekat. Akar pelekat tumbuh pada bagian batang. Akar tersebut berguna untuk menempelkan tumbuhan itu pada kayu, tembok, atau tumbuhan lain, misalnya akar pada tumbuhan sirih dan lada. Selanjutnya akar tunjang. Akar tunjang tumbuh pada bagian bawah batang. Akar itu tumbuh ke segala arah. Gunanya untuk menunjang agar batang tidak rebah, misalnya akar pada pohon pandan. Akar nafas. Akar nafas merupakan cabang dari akar tumbuhan tersebut.
Akar itu tumbuh ke atas sehingga muncul di permukaan tanah atau air. Akar napas berguna untuk keluar masuknya udara ke dalam tumbuhan, misalnya akar pohon bakau. Yang kedua ada batang. Batang merupakan tumbuhan yang berada di atas tanah. Struktur batang terdiri atas epidermis, konteks, endodermis, dan silinder pusat atau stil. Silinder pusat pada batang ini terdiri atas beberapa jaringan, yaitu embulur, perikardium, dan berkas pengangkut yaitu xilem dan foam. Jenis batang ada 3. Yang pertama, batang berkayu, yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu, misalnya batang pohon mangga. Yang kedua, batang rumput, yaitu batang tumbuhan yang berluas-luas dan berongga, misalnya batang padi dan rumput. Yang ketiga, batang basah, yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair, misalnya batang tanaman bayam dan kangkung. Fungsi batang ada 4. Yang pertama, penopang. Fungsi utama batang adalah menjaga agar tumbuh tetap tegak dan menjadikan daun dekat mungkin dengan sumber cahaya. Yang kedua, pengangkut. Batang berguna sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang ketiga, penyimpanan. Pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat, alat perkembangbiakan. Batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Contoh seperti ketela pohon dan tebu. Bagi manusia, batang tumbuhan yang membentuk kayu dapat dimanfaatkan, antara lain untuk perabotan rumah tangga. Contohnya, batang pohon jati. Untuk bahan makanan, contohnya sagu, asparagus, dan untuk bahan industri, contohnya ada tebu dan bambu. Struktur bagian tumbuhan selanjutnya ada daun. Bagian daun ada 3. Yang pertama, tangkai daun. Yang kedua, tulang daun. Dan yang ketiga, pelepah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun pada umumnya berwarna hijau. Ada daun yang berwarna hijau muda, ada yang berwarna hijau tua. Namun ada juga daun yang tidak berwarna hijau, misalnya daun pada tanaman puding. Bentuk tulang daun. Bentuk tulang daun ada 4. Yang pertama, melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis melengkung. Contohnya tulang daun sirih. Yang kedua, menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti jari-jari tangan manusia. Contohnya seperti daun pepaya, jarak, dan ketela pohon. Yang ketiga, menyirip. Tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan. Contohnya daun jambu, mangga, dan rambutan. Dan yang keempat, sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis sejajar. Tiap-tiap ujung tulang daun menyatu. Misalnya tulang daun tebu pada semua jenis dan pada semua jenis rumput-rumputan. Fungsi daun ada 3. Yang pertama, untuk melakukan pernapasan. Yang kedua, sebagai tempat pembuatan makanan. Dan yang ketiga, tempat terjadinya penguapan. Jenis daun ada 2. Yang pertama, daun tunggal. Bila ada sebatang tangkai daun hanya terdapat 1 helai daun. Misalnya daun singkong, daun pepaya, dan daun pisang. Dan yang kedua ada jenis daun majamuk. Bila pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Misalnya daun belimbing, daun asam, dan daun mawar. Struktur daun bagian dalam. Ada
4. Yang pertama, epidermis, jaringan mesofil, berkas pembuluh angkut, dan stomata. Epidermis. Epidermis adalah lapisan sel hidup yang paling luar. Jaringan ini dibagi menjadi dua, yaitu epidermis atas dan bawah. Epidermis daun berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Jaringan mesofil. Jaringan mesofil terletak di bagian tengah antara epidermis dan epidermis atas dan epidermis bawah. Jaringan ini tersusun di beberapa sel parenkim. Sel-sel parenkim tersebut membentuk menjadi dua macam jaringan, yaitu jaringan parenkim Palisade dan disebut juga parenkim pagar. Karena tersusun rapat berjajar, dan jaringan parenkim bunga karang atau spons yang terbentuk cuping dengan banyak ruang antara sel. Pada jaringan parenkim Palisade terdapat banyak kloroplast yang berguna untuk proses pembuatan makanan, sedangkan jaringan bunga karang atau spons berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut dibagi menjadi dua bagian, yaitu xilem dan pembuluh kayu atau phloem atau pembuluh tapis. Xilem atau pembuluh kayu pada akar xilem digunakan untuk mengangkut air dan mineral ke daun, sedangkan xilem di tang berfungsi sebagai sponsor untuk penetrasi tanaman. Phloem atau pembuluh tapis. Phloem ini berfungsi untuk mendistribusikan hasil fotosintesis daun di semua bagian tanaman. Stomata. Stomata bertindak sebagai organ respirasi. Stomata menyerap CO2 dari udara untuk menghasilkan fotosintesis dan melepaskan O2 sebagai hasil fotosintesis. Stomata terletak pada epidermis bawah. Struktur bagian tumbuhan selanjutnya ada bunga. Bunga pada tumbuhan berbagai macam bentuk dan warnanya. Ada bunga yang berwarna putih, kuning, merah, dan ungu. Fungsi atau kegunaan bunga adalah sebagai alat berkembang biak. Bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bunga tidak sempurna, bunga yang hanya mempunyai benang sari saja atau butir saja. Bunga yang hanya memiliki benang sari saja disebut bunga jantan. Bunga hanya mempunyai butir saja disebut bunga betina. Selanjutnya bunga sempurna, bunga yang mempunyai benang sari dan butir. Bunga sempurna terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, tangkai bunga, yaitu bagian yang menghubungkan antara batang dengan bunga. Selanjutnya, kelopak bunga, yaitu bagian yang digunakan untuk melindungi ketika bunga masih pucuk. Kelopak bunga berwarna hijau. Bentuknya menyerupai daun. Kelopak bunga akan membelah bila bunga mekar. Yang ketiga, mahkota bunga, yaitu bagian bunga yang indah. Mahkota biasanya bentuknya menarik dan berwarna-warni. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian serangga. Yang keempat, benang sari, yaitu alat kelamin jantan bunga yang berguna sebagai alat perkembangbiakan. Dan yang terakhir, putik, yaitu alat kelamin betina bunga yang memiliki fungsi sebagai perkembangbiakan. Presentasi media pembelajaran interaktif tentang materi struktur bagian tumbuhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.